Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listriona akan menjelaskan tentang pendidikan Islam klasik. Pengertian pendidikan Islam klasik. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Klasik artinya kuno, yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi tertinggi. Karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan yang bernilai kekal. Pendidikan Islam klasik adalah pendidikan yang secara memiliki ciri Islami yang diambil dari khazan ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Guru pada masa klasik ada 3. Yang pertama, guru-guru yang mengajar sekolah kanak-kanak. Guru sekolah kanak-kanak mempunyai status sosial yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas keilmuan mereka yang masih terbilang dangkal. Yang kedua, para guru yang mengajar para putra mahkota. Pendidik putra mahkota mempunyai status sosial yang tinggi, bahkan tidak sedikit para ulama yang mendapat kesempatan menjadi muaddib. 3. Para guru yang memberikan pelajaran di masjid dan di sekolah. Kurikulum pendidikan Islam klasik dari 750 sampai 350 Masehi. Pada masa klasik, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum. Ada 2 kurikulum. 1. Kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. B. Kurikulum pendidikan tinggi. Menurut Rahman, pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan kepada orang banyak yang tujuan utama adalah untuk mengajarkan mereka yang mengenai Al-Quran dan agama. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum setelah berdirinya madrasah. Berdirinya madrasah pada satu sisi merupakan sambungan Islam bagi peradaban sesudahnya, tapi pada sisi lain membawa dampak yang buruk bagi dunia pendidikan setelah hegemoni negara terlalu kuat terhadap madrasah ini. Metode pendidikan Islam klasik. Pendidikan Islam adalah rangkaian usaha membimbing mengarahkan potensi hidup yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga perubahan pribadi sebagai makhluk individual sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Metode pendidikan Islam klasik terbagi menjadi 7. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode dialog. Ketiga, metode diskusi atau tanya jawab. Yang keempat, metode perumpamaan. Kelima, metode kisah. Keenam, metode pembiasaan. Yang ketujuh, metode hafalan. Perkembangan pendidikan Islam klasik sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sebagai tanda datangnya Islam sampai sekarang telah berjalan sekitar 14 abad lamanya. Pendidikan pada masa periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nabi Muhammad SAW 611 sampai 632 Masehi. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad merupakan prototipe yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Pada masa ini, pendidikan Islam diartikan pembudayaan ajaran Islam, yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikan sebagai unsur budaya bangsa Arab dan menyatukan ke dalamnya. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, maka pemerintah Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem pendidikan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang turut campur dalam menambahkan kurikulum di lembaga kutab.
Para peserta didik yang telah selesai mengikuti pendidikan di Kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Di masjid ini ada 2 tingkat, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada masa ini juga sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Dengan dikuasainya wilayah baru al-Islam menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar bahasa Arab sebagai pengantar di wilayah-wilayah tersebut. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, maka mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, telah ada penerjemah ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemah itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Semua institusi ini memiliki karakter tersendiri dan kajian masing-masing. Secara umum, seluruh lembaga pendidikan itu dapat diklarifikasi menjadi 3 tingkat. Pertama, tingkat rendah yang terdiri dari kutab. Kedua, tingkat sekolah menengah yang mencakup masjid dan sanggar seni dan ilmu pengetahuan sebagai lanjutan pelajaran di kutab. Ketiga, tingkat perguruan tinggi yang meliputi masjid, madrasah, dan perpustakaan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad dan Dar al-Ulum di Kair. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pendidikan Islam klasik. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.